Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Kinanti Rahayu dari Prodi Teknik Kimia Mineral dengan NIM 2021333016. Perkenankan saya untuk menyampaikan isi dari poster yang telah saya buat. Pembuatan besi cor dan baja. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah pembuatan baja. Pada pembuatan baja, iron ore atau biji iron akan diolah di dalam mesin yang bernama blast furnace. Nama lain dari blast furnace ini adalah tanur tiur. Nah, dari proses yang dilakukan di dalam blast furnace ini akan menghasilkan suatu lelehan. Lelehan ini biasa dinamakan dengan pig iron. Pig iron ini diolah lagi menjadi steel melalui mesin yang bernama steel making furnace. Nah, apa aja sih jenis-jenis tungku untuk membuat baja itu? Ada dua jenis tungku untuk membuat baja. Yang pertama ada tungku yang berbasis oksigen, dan yang kedua ada tungku yang berbasis pusir. Dalam tungku yang berbasis oksigen, bagian atas memiliki lubang yang besar, sehingga baja bekas bisa masuk ke dalam tungku. Lalu derek atau crane mengangkat ladle yang berisi lelehan besi atau pig iron, kemudian menuangkan lelehan tersebut untuk masuk ke dalam tanur. Pipa oksigen diturunkan dari atas dengan jarak ujung pipa dari permukaan lelehan logam adalah 1 meter. Lelehan logam ini kemudian dipanaskan dan oksigen pada kecepatan tinggi dihembuskan dari permukaan lelehan besi. Kemudian kapur dan fluorspar atau fluorid ditambahkan untuk membentuk slag. Terjadi proses kimia yang menyebabkan perubahan massa. Lalu bila reaksi kimia telah berakhir, pipa oksigen ditarik lagi ke atas. Baja cair dituang ke ladle besar dan slag di ladle lainnya. Unsur paduan ditambahkan setelah baja dituangkan ke dalam ladle. Ladle yang berisi baja cair kemudian dibawa ke pusat pot untuk dicetak. Nah, lalu untuk tungku yang berbasis buffer listrik memiliki nama lain electric arc furnace atau tungku buffer listrik. Seperti namanya, tungku ini menggunakan basis energi listrik untuk meleburkan bahan. Bentuknya pun seperti cerek atau gatal raksasa yang tertutup, di mana bagian atasnya terdapat saluran masuk untuk bahan baku yang dapat berputar. Sebelum dilakukan peleburan, baja bekas atau scrap dipisahkan terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya. Di dalam mesin ini, scrap dialirkan listrik bertegangan tinggi sehingga terjadi proses peleburan. Listrik mengalir dari elektroda ke scrap dan kembali ke elektroda lainnya. Adanya tahanan hambatan listrik oleh logam pada scrap menyebabkan timbulnya panas, sehingga terjadi peleburan. Selain itu, panas juga dihasilkan oleh aliran listrik yang mengalir dari elektroda. Setelah scrap meleleh, biji besi, lelehan besi, batu kapur, dan terkadang karbon dan oksigen ditambahkan untuk menghasilkan baja yang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Sebelum itu, slag harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis tungku untuk membuat besi cor. Ada dua. Yang Cupola. pertama, cupola. Tungku cupola Dan yang mirip kedua, dengan tungku blast besi. furnace.
namun memiliki Pula, ukuran yang lebih bisa kecil. dilihat dalam gambar, Lapisan luarnya adalah baja, dan tungku sedangkan induksi lapisan itu dalamnya bisa adalah dilihat pada refraktori. gambar. Bahan baku sama seperti pada blast furnace, yaitu dimasukkan dari atas. Bahan dimasukkan dengan susunan paling bawah, yaitu kokas, pig iron, baja bekas, besi, batu kapur, dan diulang dengan susunan yang sama. Unsur paduan ditambahkan setelah lelehan besi cor dikeluarkan. Tempat keluarnya lelehan logam berada di area paling bawah, sedangkan slag sedikit di atas dari lubang lelehan logam. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar dari copula furnace. Tungku induksi seperti dilihat pada gambar adalah tungku yang memanfaatkan energi panas dari hasil konversi listrik pada kawal tembaga. Pada tungku induksi dilapisi oleh crucible yang tahan panas dengan sisi luarnya adalah lapisan refraktori. Kawat tembaga berada di sekeliling refraktori yang berfungsi mengubah listrik menjadi panas untuk diinduksikan ke dalam bahan baku. Berikut adalah contoh dari electric induction furnace.